Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Prime Faults. Di video kali ini saya akan ngebahas Transformers Legacy Deluxe Class Dead End. Sebelum kita bahas isinya, kita bahas boxnya terlebih dahulu. Untuk boxnya seperti ini, bentuknya cukup unik ya, beda dari biasa. Biasanya kan cuma kotak. Ini kalau dilihat dari atas bentuknya kayak trapesium gitu. Lalu bagian depannya seperti ini. Di windownya ini belum ada mikanya ya. Waktu itu Hasbro masih meminimalisir penggunaan plastik di packagingnya. Di sebelah kiri ada tulisan Dead End, ada tulisan Legacy di bawah, logo Transformer gede di samping, logo Takara Tomy di kanan atas, logo Hasbro di kiri bawah. Lalu ada tulisan Deluxe Class. Di sebelah kanan ada artwork dari karakter lain di lini Legacy ini. Lalu di sebelah kiri ada artwork dari Dead End di mode robotnya. Terus ini ada tulisan Dead End dan tulisan Cybertronian. Untuk bagian belakang boxnya seperti ini, ada fotografi dari Dead End di mode robot dan mode mobil. Lalu lagi-lagi karena ini anggota Combiner, ada tulisan robot ketiga dari 5. Oke, itu dulu untuk packagingnya, nggak ada yang spesial. Kita lanjut untuk cek isinya. Selain kita dapat Dead End-nya, kita juga dapat satu buah buku petunjuk seperti ini. Untuk aksesorisnya kita dapat 2 buah senjata yang dimolding dengan warna plastik hitam. Bagian ujung dan scope-nya ini dicat dengan warna ungu metalik sama dengan ungu metalik yang ada di matanya Dead End. Kita mulai dari mode mobilnya dulu. Pertama kita bandingin dengan mobil di G1 kartunya ya. Untuk pemilihan mobilnya ini udah bener. Mobilnya jenis Porsche 928. Tapi di sini anehnya ada racing stripe-nya ya. Padahal di kartunya tuh nggak ada. Kalau kalian tahu, Legacy Stunticon ini dirilis 2 kali. Rilisan pertama dijual terpisah dengan member-member lainnya. Nah, yang dijual terpisah ini catnya menganut G1 kartunya. Lalu ada rilisan kedua yang dijual satu set isi 5 dengan teman-temannya. Itu catnya menganut mainan G1-nya. Kalau ini menganut G1 kartunya, racing stripe-nya ini harusnya nggak ada ya. Jadi menurut saya untuk Dead End Legacy ini, dia ini hybrid ya, campuran antara G1 kartun dan G1 mainannya. Ngomongin soal racing stripe-nya ini menurut saya nggak konsisten ya. Kalau kalian lihat di bagian kap mesinnya ini, dia sempit, lalu naik ke bagian plafonnya ini dia ngelebar, terus naik lagi ke bagian spoilernya ini dia nyempit lagi. Untuk mode mobilnya ini, karena Hasbro dan Takara nggak kerjasama dan nggak minta lisensi dari Porsche, jadi banyak bentuk yang diubah dari desain mobil aslinya, biar mereka nggak kena tuntut sama Porsche. Basis mobilnya ini menurut saya bukan pakai Porsche 928 yang standar ya, tapi pakai Porsche 928 yang udah dipakein body kit dari Gimbala. Bisa kalian lihat dari bagian lip depan, side skirt samping, dan yang paling mencolok itu wing atau spoiler gede di bagian belakangnya. Yang disayangin dari mode mobilnya ini rodanya ya, yang nggak pakai pin, jadi muternya nggak bisa selancar kalau pakai pin. Tapi ini patut diapresiasi sih, karena meski pakai pack split, packnya itu dihadapkan ke arah dalam ya. Jadi look velgnya ini masih enak buat dilihat, nggak kayak teman-teman satu timnya. Oke, untuk transformasinya pertama-tama kita copot-copotin dulu ini senjatanya. Lalu kita mulai dari bagian kakinya dulu. Ini memang agak susah ya, apalagi kalau kita nggak punya kuku, kita nggak bisa nyongkel. Saran saya lewat velgnya ini ya. Kita tekan kayak gini, sama sisi satunya juga. Kemudian kita belah bagian belakang mobilnya ini. Oke. Lalu kita tarik, terus ini ada pack kayak huruf T gitu. Daripada kita tarik gini biar packnya awet, kita selatkan ke depan gini. Lalu di bagian sini ada pack, ada lubang, terus kita colokinnya gini, sama kaki satunya juga. Oke. Lalu bagian telapak kakinya kita buka. Oke, untuk bagian kakinya selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian depannya. Bagian depannya ini kita tarik gini ke atas gini ya. Ini memang niatnya kita narik ini, tapi biasanya ini kadang juga ikut ketarik, nggak apa-apa. Lalu kita lepas bagian kap mesin dari kaca depannya gini. Ini ada engsel double gini. Lalu di sini ada lubang. Di sini ada pack 2, ada lubang 2 juga. Packnya ini nancep ke lubangnya ini. Oke, udah. Lalu kita tekuk lagi ini lebih jauh ke bawah. Kita lanjut ke bagian tangannya. Kita tarik keluar gini.
Kita pisah bagian tengahnya ini kayak gini dulu sementara, terus kita keluarin bagian kepalanya ini ya, kita lipat ke atas kayak gini. Lalu di sini ada pack, di sini juga ada pack. Pack ini nancapnya ke lubang di sebelah sini. Terus ini ada pack ini nancapnya ke lubang ke ini. Oke, sama sisi satunya juga. Oke, kita turunin tangannya. Lalu di sini ada pack, di sini juga ada pack, di sini ada lubang, itu nanti nancep. Kita putar rodanya ke atas, sama sisi satunya juga. Lalu armor tangannya ini kita juga putar ke atas. Oke, udah selesai. Saya rapi-rapiin dulu sebentar. Seperti ini ya model robotnya. Pertama-tama kita bandingin dulu dengan kartun jiwanya. Oke, kita mulai dari kepalanya dulu. Menurut saya kepalanya ini bagus ya, udah cukup mirip dengan kartunnya. Terutama bagian matanya ini yang saya suka. Kalau kalian tahu biasanya Hasbro ngecat di atas plastik warna hitam itu catnya kurang menyala ya. Tapi mungkin ini karena banyak campuran metaliknya dan catnya cukup tebal, jadi dia waktu kena cahaya itu cukup reflektif kayak gini ya. Lalu bagian mulutnya ini juga dicat pakai warna orange glossy. Lalu bagian badannya ini kalau kalian lihat di gambar kartun jiwanya, badannya itu cuma kotak gitu ya. Tapi di sini sama Hasbro desain badannya diubah dikit, di bagian dadanya ini dibikin jadi lebih lebar daripada bagian pinggangnya. Nggak apa-apa, menurut saya bagus karena itu ngasih kesan gagah buat DTN-nya. Lalu untuk bagian bahunya ini, kalau di gambar kartunnya, bahunya ini 100% terbuat dari roda depan mobilnya ya. Tapi nggak apa-apa karena mereka masih ngusahain buat roda depan mobilnya ini endingnya waktu jadi robot tetap jatuhnya di bagian bahunya ini. Lalu di bagian tangan ini ada kibel pintu, menurut saya juga nggak masalah karena dia bentuknya cukup tipis. Lanjut bagian kakinya, bagian pahanya ini menurut saya agak terlalu pendek ya. Tapi nggak apa-apa, nggak parah, nggak terlalu ganggu looknya juga. Nah ini sih yang menurut saya agak terlalu mengganggu, paling nggak buat saya pribadi. Kalau kalian cek ke gambar jiwanya, bagian roda belakang mobilnya itu waktu dia jadi robot, harusnya endingnya itu di bagian dalam kakinya ini ya. Tapi karena Hasbro nggak mampu engineering kayak gitu, kita sebagai solusi dikasih buat roda palsu moldingan kayak gini di bagian dalam kakinya. Menurut saya ini nggak perlu sih, karena looknya menurut saya jadi agak aneh ya. Di sebelahnya ini jelas-jelas ada roda aslinya, terus di dalamnya ini kita dikasih roda palsu. Malah kalau kita hitung juga jumlah rodanya ini malah jadi ada 6 ya rodanya. Padahal kita tahu sendiri kalau dia jadi mobil, rodanya itu cuma ada 4. Dan waktu itu mainan jiwanya kalau kalian tahu, metode berubahnya itu kakinya cuma ngeflip dari luar ke dalam gitu ya. Makanya mainan jiwanya itu juga endingnya bagian roda belakang mobilnya ini di bagian dalam kakinya. Nah ini menurut saya kalau misalnya mau ngasih roda palsu gini, nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa roda aslinya ini di engineering buat sembunyi ya. Mungkin kayak 86 Optimus gitu, yang bagian roda belakangnya itu ngeflip ke bagian dalam. Jadi looknya itu kalau dihitung jumlah rodanya masih tetap ada 4. Oke, itu aja untuk estetika robotnya. Kita lanjut ke artikulasinya. Untuk artikulasinya, kepalanya ini nggak pakai ball joint ya, dia pakai swivel gitu aja. Jadi dia cuma bisa muter 360 gini, dia nggak bisa ngeliat atas, nggak bisa ngeliat bawah, nggak bisa ngetilt kiri kanan, itu juga nggak bisa ya. Lalu untuk tangannya bisa ngangkat sejauh ini 90 derajat, bisa muter 360. Lalu di bagian bicepnya ini ada swivelnya gini, bisa muter 360 juga. Lalu untuk sikunya bisa ngangkat sejauh 90 derajat kayak gini. Lalu untuk pinggangnya ini bisa muter 360. Lalu untuk pahanya ini bisa nendang ke depan sejauh ini aja ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian mau angkat lebih jauh lagi bisa, tapi kalian harus ngubah angle-nya ini agak lebih keluar gini. Nah dia baru bisa nendang lebih tinggi. Oke, ada pahanya, swivelnya juga kayak gini. Lututnya juga bisa nekuk sejauh hampir 90 derajat ya, kepentok sama crotch-nya ini, bagian ininya kepentok sama ini. Untuk ankle-nya dia bisa ngetilt sejauh ini, kurang dari 90 ya, hampir 90. Karena transformasi dia juga bisa nendang ke belakang gini. Ini untuk komparasinya ya. Ini pertama dengan Vortex di review saya sebelumnya. Kalau buat yang kalian belum lihat,
kalian bisa cek. Drag strip, Wild Rider, Breakdown, dan yang terakhir ketuanya yaitu Motor Master. Jadi ceritanya Legacy Dead End ini kemarin saya beli waktu pertama rilis di tahun 2023. Kalau nggak salah di kisaran harga 475 ribuan. Dan barusan saya cek di marketplace, ternyata harganya udah lumayan murah banget ya. Antara 100 sampai 200 ribuan. Dengan harga segitu bisa dapat transformer kayak gini di 2025. Menurut saya boleh banget ya buat teman-teman pertimbangin. Dan saking murahnya ini, saya sampai bela-belain beli satu lagi. Kalau dibandingin sama versi Combiner Wars-nya yang berubah jadi Ferrari 458 jadi-jadian itu, yang versi Legacy ini jauh lebih mirip dengan kartun jiwanya ya, terutama di mode mobilnya. Menurut teman-teman gimana? Bagus versi Combiner Wars-nya atau versi Legacy-nya? Saya penasaran dengan pendapat teman-teman di rumah. Segitu dulu review dan pendapat saya tentang Legacy Deluxe Class Dead End. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka, tekan tombol like. Kalau kalian punya pendapat yang lain, boleh komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.